Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bakri Amanah Podcast, Inspirasi Insan Bakri. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan M. Adrian, salah satu mahasiswa penerima beasiswa tangguh BAT 1. Dan materi kita kali ini adalah mengenai pentingnya kuliah di masa remaja. Oke, halo Adrian. Oke, gimana kabarnya? Halo Mas. Oke, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang pentingnya kuliah nih. Kebetulan kan Adrian juga kuliah. Iya. Saya juga dulunya kuliah gitu kan. Karena udah lulus, ya sekarang statusnya alumni jadinya kan. Oke, terkait dengan pentingnya kuliah nih. Seberapa pentingkah kuliah menurut Adrian? Jadi kalau menurut saya pribadi, kuliah itu ya sangat penting gitu. Karena apa ya, mungkin doktrin dari orang tua juga gitu. Kalau ya tuntutlah ilmu itu kan setinggi-tingginya gitu. Dan Allah sendiri bilang bahwasanya Allah itu ngangkat orang-orang yang berilmu gitu. Oke, karena kebanyakan gini ya, orang-orang kuliah itu tujuannya itu bukan cuma belajar, tapi karena pengen mencari pekerjaan pastinya kan. Padahal kuliah itu kan nggak hanya itu kan. Iya, benar. Oke, kayak contohnya misalkan di kuliah itu kita bisa dapat networking, orang yang nggak tahu tuh, misalnya kalau di kuliah cuma duduk kayak sekolah. Padahal di kampus juga kita bisa dapat networking juga gitu. Nah, kalau di Adrian sendiri nih, di kampus sendiri itu kegiatannya ngapain aja kalau boleh tahu nih? Kalau kegiatan sih selain kuliah ya organisasi ya tentunya. Kalau memang saya anaknya nggak bisa diem di kamar, jadi yang ngikut-ngikut organisasi. Tapi untuk sekarang mungkin tahun terakhir jadi ngikut-ngikut penelitian dosen, penelitian buat diri sendiri gitu. Tapi ya juga nyambi penelitian dosen gitu sih. Jurusan apa sih kalau boleh tahu? Agronomi dan hortikultura. Agronomi, Hortikultura. Itu fokus kepada Pertanian, tapi pertanian di hulu. di hulu, maksudnya di pedesaan pelosok? Enggak, maksudnya kan alur pertanian tuh panjang dari hulu sampai hilir gitu, sampai pemasaran. Okay. Kita bagian yang di hulunya. Di IPB ya? Iya, di IPB. Semester 8. Oke. Tadi penelitian di mana? Penelitiannya di Bogor. Di Bogor, maksudnya langsung terjun ke masyarakat? Enggak, jadi kalau penelitian saya itu nanam terus diamatin di laboratorium gitu. Oke. Nah, jadi kalau di kuliah itu kan ada program, biasanya di kampus ya, ada namanya kuliah kerja nyata gitu kan. KKN, terus ya. ada juga internship, internship program, magang. Nah, kalau Adrian sendiri ngelakuin nggak hal itu? Kalau magang belum pernah, cuman kalau KKN itu kan karena memang ada SKS-nya wajib, jadi udah ngelakuin juga. Di mana? Jadi kebetulan kemarin itu KKN-nya di masa pandemi, jadinya mau nggak mau ngelakuin KKN domisili. Kebetulan tuh lagi di rumah, lagi di Sumatera, jadi ngelakuin KKN-nya di rumah. Ya kan dulu kan ada tempat tuh KKN apa yang viral banget, KKN Desa Penari. Ya itu kan, wah, itu kan jadi cerita unik tuh sebenarnya di KKN. Yeah. Itu berarti di Sumatera. Ada nggak hal-hal unik tuh ketika KKN berlangsung? Karena jujur saya nggak ngerasa KKN. Semasa kuliah yang dilakukan adalah magang, internship. Bahkan nggak cuma sekali, sampai 4 kali saya di kampus dulu. Karena hobi magang kan. Jadi setiap liburan semester pasti magang, internship sendiri gitu kan, cari sendiri. Jadi hampir kurang lebih 4 kali lah kita internship. Itu karena memang ada program KKN gitu kan. Nah, kalau KKN sendiri nih, hal uniknya apa, pernah nggak? Karena KKN-nya di rumah gitu, dan di rumah itu kan teman-temannya juga teman-teman yang dari ada istilahnya itu OMDA, organisasi mahasiswa daerah gitu, yang memang kuliah di IPB tapi orang-orang sana gitu. Jadi ya teman-temannya itu juga. Karena ya gabungnya di kota, jadi kayak sebenarnya nggak berkesan sih, karena kan KKN-nya di kota gitu. Dan itu tuh mitranya cuman sama dinas perpustakaan gitu. Jadi ya mungkin hal yang berkesan bagi saya sendiri karena di kelompok saya itu saya sendiri anak pertanian, jurusan pertanian, yang teman-teman tuh dari FMIPA, dari komputer dan lain sebagainya gitu. Jadi ada satu kegiatan yang memang itu tentang pertanian gitu, dan itu kan orang-orang kota ya. Jadi orang-orang kota tuh lebih banyak sharingnya gitu sih, kayak pengetahuan masyarakat desa sama masyarakat kota tentang pertanian tuh ternyata sangat-sangat beda gitu. Bahkan orang kota tuh hal yang kecil banget itu ditanyain gitu, kayak kalau ini tuh apa namanya, kalau ada penyakit kayak gini gimana ngebersihinnya dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya yang bikin berkesan aja gitu. Jadi itu fokus kuliah itu di bagian agronomi pertanian kan? Iya. Nah ini terkait pertanian.
sebenarnya potensi Indonesia nih, pasti kalau belajar data nggak di kampus belajar kan? Nah ini potensi pertanian itu gimana sih? Bagus nggak prospeknya, prospek ke depan itu? Jadi sebenarnya karena apa ya? Indonesia juga negara agraris gitu. Kita tahu sendiri dari Sabang sampai Merauke tuh pertanian di Indonesia itu cukup punya peluang sebenarnya untuk apa ya, untuk didongkrak gitu. Cuman sayangnya pertanian kita itu masih kalah sama pertanian luar negeri gitu. Ya mungkin kalau di lapangnya sendiri itu petani-petani kita juga umurnya 40 tahun ke atas, terus kebanyakan nggak tamat, hanya lulusan SD dan sebagainya gitu. Jadi dia hanya mengandalkan pengetahuan yang memang dari leluhur mereka gitu, kayak dari zaman dahulu ke sampai sekarang tuh ya gini-gini gitu. Sedangkan kayak inovasi-inovasi di bidang yang diajarin di kampus itu ya belum sampai ke sana gitu, belum sampai kepada petani. Sebenarnya ya sampai, cuman kan nyampenya itu nggak langsung berubah kayak pertanian di Eropa gitu. Jadi ya susah juga sebenarnya. Jadi sebenarnya mindset ya kan, karena di Indonesia kebanyakan mindsetnya petani itu lulusan SD harus dirubah tuh, petani harus lulusan S1. Nah iya ya kan, mau nggak kedepannya maksudnya berkarir di bidang pertanian? Ya karena emang itu yang jalan yang saya ambil, ya mau nggak mau. Sebenarnya itu banyak juga tuh berat petani mah cuma lulusan SD, padahal nggak, salah ya. Karena teknologi udah bagus banget kan. Jadi ya harus tuntutan juga sebenarnya petani itu harus S1 gitu. Benar. Oke, ada nggak kata-kata motivasi gitu buat teman-teman supaya dia mau kembali ke desa gitu? Jadi dari kota ke desa. Jadi kita nggak hanya fokus di kota kan sebenarnya itu. Kita harus membangun desa lewat pertanian, karena prospek pertumbuhan ekonomi di pertanian itu sangat besar di Indonesia kan. Jangan sawah jangan cuma jadi perumahan nanti. Sawah ya tetap jadi sawah, cuma lebih modernisasi, lebih bersih, lebih yang tadinya panen setahun 2 kali bisa 3 kali, bisa dengan teknologi yang canggih, dan beras-berasnya jadi lebih bagus. Jadi kita bisa ekspor beras itu lebih banyak ke banyak negara gitu kan. Ada nggak sih kata-kata motivasi gitu buat anak-anak nanti yang mau lulus supaya bisa ngambil ke pertanian gitu? Mungkin motivasinya selagi manusia itu butuh makan gitu, sampai kapanpun ya mahasiswa pertanian itu masih dibutuhin gitu ya. Salah satunya ketika kita lulus ya dengan kembali kayak saya ya, karena saya memang orang desa ya, kembali ke desa, bangun apa yang potensi yang ada di desa itu dibangun gitu, dikembangkan gitu, supaya ilmu yang kita dapat di kampus itu juga meluas kebermanfaatannya itu sih. Oke, baik. Oke, itulah tadi perbincangan singkat kita dengan salah satu mahasiswa pertanian. Kayaknya sih sebenarnya agak kurang nih, materi kita kurang banget kan. Tapi karena keterbatasan waktu ya, nanti kita akan buat lagi diskusi yang lebih panjang terkait dengan teknologi. Kayaknya bagus nih teknologi, kita ngebahas teknologi pertanian, boleh ya? Boleh, nanti kita adakan lagi waktu sharing terkait dengan teknologi pertanian yang lebih canggih gitu. Jadi nggak cuman hanya dengan sapi, nggak cuman dengan manual gitu kan. Jadi mindset harus diubah. Petani itu harus S1 gitu kan. Jadi biar keren sedikit petaninya tuh, nggak cuman lulusan SD yang pakai topi itu, tapi petani harus S1, harus berdasi juga. Karena petani itu salah satu pekerjaan mulia banget, emang bener kan? Iya bener. Iya. Tapi ada nggak rencana ke depan gitu untuk beli sawah gitu kan, ngelola sendiri? Mungkin plan ke depan saya tuh saya masih mau kuliah lagi gitu. Kuliah lagi? Ya, ambil jurusan yang sama? Jurusan yang sama. Terus mungkin nanti dari situ, dari yang udah dapet, balik ke desa. Karena orang tua juga punya lahan, mungkin ngembangin lahan yang ada di rumah. Wah ini jadi Adrian ini luar biasa ya. Jadi habis lulus langsung mengabdi ke desanya. Dengan ilmu yang dia punya, ilmu pertanian yang dia punya langsung dipraktekkan di lapangan. Oke, saya tunggu nih hasilnya dari Adrian. Oke, The Insan Bakri semua nih, kita akan pengen tahu kan hasil dari Adrian belajar selama 4 tahun nih, karena dia ternyata juga ada sedikit lahan itu di daerah di kampung yang akan dikelola jadi teknologi pertanian lebih canggih gitu. Oke, menarik, ditunggu. Oke, itu aja mungkin sharing Bakri Amanah Podcast kita kali ini. Semoga menginspirasi teman-teman di bidang pertanian.